Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang akan memberikan info-info yang mantap-mantap tentunya untuk bahan pertimbangan investasi kita di dalam dunia perkriptoan. Terutama untuk pemula-pemula, hindari micin koin. Kalau toh mau terjun di micin harus riset dulu. Jangan asal koin micin ya, banyak sekali yang orang hancur terjerumus di micin, banyak orang sekali yang kacau balau kupat kapet gara-gara main micin ya. Untuk hari ini saya akan memberikan info mengenai apa yang terjadi ekonomi global, yang mana ini kesempatan sekali, yang kurang daripada 1 tahun akan halving BTC, dan kemudian nanti ada Pilpres US, dan ada informasi yang mana ETF support akan segera dipercepat disetujui. Kita hati-hati sekali ya, kita perlu waspada, perlu mencicil, takutnya nanti akan jadi sejarah baru di tahun depan, akan lonjakan harga yang luar biasa mengenai daripada BTC dan altcoin, tentunya top 10. Langsung akan saya masuk ke top CMC dulu, yang mana sekarang kondisi BTC sudah mulai merangkak naik. Yang kemarin nonton Mas Bro yang nggak menyepelekan, mau belajar sungguh-sungguh ya di dalam kripto, terjun jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kemarin sudah saya infokan bahwa Chainlink ini punya kerjasama yang luar biasa dengan Arbitrum ya, banyak sekali kerjasamanya. Chainlink ini salah satu koin yang terdesentralisasi ya, sama BTC juga ETH. Kemarin diklaim dengan siapa itu yang pendirinya daripada Chainlink ini. Ini ada kenaikan per video ini dibuat sampai 13%. Apakah nggak luar biasa? Mantap ya, mantap jaya. Yang mana Shiba turun, Litecoin juga mengalami lonjakan, apalagi Bitcoin Cash. Tapi Chainlink ini yang terbesar ya, kenaikannya sampai 13%. Mantap. Yang mana kemarin yang nonton video saya diperhatikan, kemarin membahas total Chainlink, walaupun Mas Bro cengengesan acak adun gak karuan, tapi kemarin memberikan info-info yang akurat, yang mana Chainlink itu dikatakan sama pendirinya bahwa Chainlink itu punya kerjasama yang luar biasa dan proyeknya nyata, bukan ece-ece, bahkan dikatakan terdesentralisasi bersama Bitcoin ya. Langsung untuk melihat daripada beritanya mengenai Bitcoin ini, hati-hati yang Bitcoin ini bisa melonjak ya, Bitcoin melonjak, emas terjun bebas. Apa yang terjadi di balik kebijakan ketat The Fed? Bitcoin melonjak sementara emas terjun bebas bro. Jadi dalam dunia investasi, emas dan Bitcoin sering dianggap sebagai aset pelindung nilai, namun keduanya saat ini menunjukkan tren yang berbeda. Kita mulai cicil-cicil dikit-dikit ya untuk investasi ke depan, yang mana akan dipanen di bull run yang akan datang di tahun 2024 di akhir tahun. Dalam dunia investasi, emas dan Bitcoin sering dianggap sebagai alat pelindung nilai ya, namun keduanya saat ini menunjukkan tren yang berbeda. Emas jatuh ke titik terendah 9 bulan, sementara Bitcoin terus meningkat. Apa yang mendorong perubahan ini dan bagaimana peran The Fed ya? Emas terjun bebas dampak kebijakan The Fed. Waduh, harga emas mengalami penurunan tajam mencapai titik terendah 1.858 US dollar per on hari ini, yang terjadi di tengah kebijakan moneter ketat dari The Fed yang mendorong yield obligasi meningkat. Kenaikan yield obligasi menguatkan dolar AS ya, memberikan tekanan tambahan pada harga emas, tapi BTC tetap melonjak. Pater Blockbar dari Berkeley Advisor mengomentari bahwa gelembung obligasi berdaulat terus menguap ya. Jadi analis dari ANZ Bank menyarankan bahwa daya tarik emas mungkin memudar hingga Bank Sentral AS mengubah kebijakan suku bunga. Namun mereka memprediksi bahwa sekuat dolar akan berkurang pada tahun 2024. Jadi diperkirakan oleh analis ini, yang mana dolar sekarang lagi menguat menjadi ambruknya daripada harga emas terjun bebas, tapi diprediksi nanti tahun 2024
dolar baru akan ada pelemahan pas BTC-nya akan halving. Bitcoin melonjak, alternatif investasi di tengah ketidakpastian. Di sisi lain, harga Bitcoin telah meningkat menembus angka 27k US dollar per unit pada 29 September. Kenaikan ini terjadi meskipun ada ketidakpastian ekonomi ya. Bitcoin mencerminkan kenaikan di pasar ekuitas dengan semua indeks benchmark AS menunjukkan catatan positif. Meskipun emas mengalami penurunan, Bitcoin tampaknya menjadi pilihan alternatif bagi investor yang mencari aset pelindung nilai. Jadi Mas Bro di sini mengedukasi, bukan mengajak FOMO yang mana investasi kita kalau mau sehat, porto kita perbaiki, mindset kita rubah 90% ataupun 80%, mending masuk ke BTC akan lebih aman. Yang lainnya baru masuk ke altcoin. Altcoin pun harus memilih ya. Yang desentralisasi itu ada Chainlink ya, ada ETH ya. Yang koin-koin baru yang baru seumur jagung, yang mana fundamentalnya bagus di layarnya daripada ETH, yang mana lahir di bear market, yaitu ada OP sama juga ARB. Untuk yang sudah lama Anda bisa milih ke Matic ya. Jadi meskipun emas mengalami penurunan, Bitcoin tampaknya menjadi pilihan alternatif bagi investor yang mencari aset pelindung nilai. Kalau kita cerdas, kalau kita pintar, ini momen-momen saatnya untuk masuk kripto. Nggak usah melihat ataupun mendengar berita sana sini yang di tahun depan adalah bull market. Kita saatnya untuk masuk, orang-orang cerdas yang pintar yang tahu investasi dalam kripto. Ini saatnya. Makin lama BTC akan makin merangkak naik ya. Outlook suku bunga dan dampaknya pada pasar. Ketidakpastian tentang outlook suku bunga oleh The Fed terus mempengaruhi pasar. Presiden Bank Federal Reserve Chicago, Austan Goolsbee, mengatakan bahwa suku bunga mungkin perlu tetap tinggi lebih lama dari yang diharapkan pasar. Kekuatan ekonomi AS, terutama pasar tenaga kerja yang ketat dan pemerintah rumah tangga yang kuat, telah memungkinkan ekonomi untuk menyerap dampak dari suku bunga yang lebih tinggi. Namun sektor manufaktur tetap menjadi keprihatinan. Data durable goods order AS untuk bulan Agustus akan menjadi fokus investor untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang outlook sektor ini. Ketika emas mengalami tekanan karena kebijakan The Fed, Bitcoin tampaknya mendapatkan keuntungan. Namun dengan banyak variabel yang mempengaruhi pasar kripto, hanya waktu yang akan menentukan bagaimana aset-aset ini akan performa di masa depan. Jadi sangat hati-hati sekali dalam investasi ini. Kita harus 80% sampai 90% untuk masuk ke BTC. Yang 15% baru Anda masukkan ke altcoin, 5%, 1-5% baru masukkan ke coin meme. Tapi itu gambling, yang mana koin-koin yang bisa dilihat gerak-geriknya yang kuat di masa bear market, salah satunya ada di BBDG, Floki, dan sekarang yang terbagus investornya ada di PP. Saya rasa cukup ya untuk menemani pagi hari Minggu ini, hari libur ya. Mudah-mudahan liburan Anda pada semangat, pada cuan di BTC, ada di Chainlink ya, ada di PP, yang mana kemarin masuk di harga bawah, kemungkinan sekarang pada cengar-cengir, masa mesem gayang guyu dapat cuan ya. Jadi kalau TP ya jangan banyak-banyak. Kondisi ini waktunya adalah untuk akumulasi sebetulnya ya, bukan untuk TP. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro mungkin banyak salah, banyak dosa. Yang namanya manusia nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.